Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan doa belajar dulu. Berdoa mulai. Allahumma ya man huwa fi'il muhit wa ya man huwa fi'il majid munir wa ya man huwa fi lutfihi syarif ya hanan ya manan akrimna bil nuril fahmi wa harijna min dulumatil fahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Baiklah, kita masuk ke dalam materi, yaitu bab pertama, yaitu kita membahas masa orientasi. Nah, pada bab 1 ini, masa orientasi itu termasuk dalam bidang layanan pribadi, dan standar kompetensi pengembangan diri yang dimiliki oleh siswa yaitu dapat pengembangan pribadi. Pembelajaran dari bab 1 ini yaitu masa orientasi, di mana ada 4 poin dari tujuan pembelajaran di bab 1 ini, yaitu yang pertama, mengetahui tentang pentingnya mengenali dan memahami sekolah yang baru serta personilnya. Yang poin kedua, yaitu mengetahui hal-hal yang harus dipahami tentang sekolah yang baru. Poin ketiga, mengetahui hal-hal penyesuaian diri belajar di sekolah lanjut tingkat atas dengan jenis pelajarannya. Poin keempat, yaitu mengetahui tentang tata tertib yang berlaku. Dari keempat tujuan pembelajaran tadi, itu akan saya buat untuk menjadi 4 kali pertemuan. Jadi, untuk pertemuan pertama, tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui tentang pentingnya mengenali dan memahami sekolah yang baru serta personilnya. Jadi, Bu harapkan dari materi hari ini kalian bisa mengerti dan memahami sekolah baru kalian yaitu SMK YPM 11 Wonoayu. Masuk ke materi ya anak-anak, yaitu yang halaman 6, poin A, yaitu orientasi sekolah baru. Nah, dulu orientasi sekolah itu dinamakan masa orientasi sekolah. Dan sekarang diganti menjadi MPLS. Apa sih kepanjangan MPLS itu? Masa perkenalan lingkungan sekolah. Jadi, apa sih orientasi sekolah itu? Orientasi sekolah itu merupakan suatu proses pengenalan. Jadi, yang dimana dalam kegiatan MPLS atau MOS tadi, itu kalian mengenal program sekolah, lalu sarana dan prasarana sekolah, terus pembinaan kultur sekolah, dan pengenalan diri dan cara belajarnya. Jadi dari program ini apa sih? Dari program ini kalian akan mengetahui kurikulum. Nah, di dalam kurikulum itu ada apa? Ada mata pelajarannya. Mata pelajarannya apa aja di sini? Selain ilmu umum, pelajaran umum, pelajaran UN, dan ada pelajaran agama, yaitu yang sudah tercover semuanya pelajaran agama seperti MAN. Nah, sedangkan di YPM ada. Nah, jadi itulah keunggulan di YPM. Kita bisa mengenal ilmu agama lebih dari sekolah MAN, karena basicnya sama. Nah, biasanya MPLS itu kapan sih dilaksanain? Biasanya di hari pertama kalian masuk sekolah. Ayo, masih ingat apa enggak kalian MPLS kemarin tanggal berapa? Ayo, masih ingat ya? Ibu harap kalian masih ingat dan tidak melupakan masa MPLS kalian kemarin, yaitu tanggal 20 ya anak-anak. Jadi, masuk ke sarana dan prasarana sekolah. Apa aja sih yang ada di sekolah kita, sarana dan prasarana sekolahnya? Nah, apa kalian sudah tahu? Apa udah keliling sekolah? Belum ya, nanti kalau udah
lewat dari masa pandemi, kalian boleh keliling-keliling sekolah dari lantai 1 sampai ke lantai 2. Jadi sekolah kita tuh ada 2 lantai 1, lantai 2. Yang dimana lantai 1 itu ada ruang kantor kantor kepala sekolah dan ada ruang staf di dalamnya. Lalu sebelahnya ada apa? Ada ruang guru. Jadi semua di situ ada guru-guru, tempat perkumpulan guru-guru. Jadi kalau kalian mau cari guru mapel langsung aja ke ruang guru. Lalu masuk ke dalam ada lapangan sekolah. Nah, lapangan sekolah situ masuk lagi ke dalamnya ada perpustakaan, ada ruang BK, ada kantin. Nah, dan di lantai 2 ada lab bahasa, ada lab praktikum untuk anak multimedia, dan ada lab praktek anak akuntansi, dan juga ada lab itu broadcast. Nah, jadi kalau kalian untuk anak-anak MM nih boleh tuh gabung di situ. Gabung ke anak-anak broadcast. Nanti kalian hubungi aja ya kakak kelas kalian. Nah, dan banyak sekali sebenarnya sih sarana prasarana dan aula. Aula kita nggak tanggung-tanggung ya, ada AC-nya. Jadi kalau kalian buat beribadah sangat nyaman sekali. Nah, lalu ada pembinaan kultur sekolah. Nah, pasti kalian masih ingat nih dengan pembinaan kultur sekolah ada apa? Yang pertama, kalian bisa menerima pelajaran-pelajaran agama, salah satunya tiap pagi kita diajarkan datang on time. Yang kedua, setelah masuk kita nggak langsung pelajaran tuh, kita kegiatan pagi yaitu sholat duha. Habis sholat duha masuk ke kelas, kita berdoa bersama. Habis itu mengikuti pelajaran sampai selesai, dan ketika waktu sudah sholat azan zuhur, nah kita akhiri semua pelajaran, kita semua naik ke aula untuk sholat zuhur berjamaah ya. Jadi kalian nanti yang perempuan wajib bawa mukena loh, sama yang laki-laki pecinya jangan ketinggalan, oke? Selanjutnya pengenalan diri dan cara belajar. Nah, di sini kalian akan beradaptasi lagi ya anak-anak. Beradaptasinya itu gimana sih? Beradaptasi antara pelajar. Kalian masih waktu duduk di SMP atau masih duduk di MTS, pasti sekarang masuk ke SMK pasti cara belajar kalian berbeda, pengenalan diri kalian juga berbeda. Karena kalian akan ada wawasan baru lagi gitu anak-anak. Makanya disinilah wadah kalian MPLS untuk mengenali itu semua. Paham ya untuk sampai di slide pertama ini? Nah, lanjut ke poin yang kedua ya anak-anak, fungsi dan tujuan. Nah, ini fungsi dari kegiatan orientasi sekolah atau MPLS. Jadi sebagai wadah mengenal bagaimana lingkungan baru kalian di sini, di SMK YPM 11 Wonoayu ini, serta siapa aja sih yang sekolah di sini, terus apa aja sih yang ada di sekolah ini, pasti kalian bertanya-tanya kan, terus sehingga kalian penuh tanda tanya tadi, lalulah kalian mengikut MPLS tadi, jadi kalian tahu, oh di sekolah ini ada ini, gurunya ini, teman-temanku juga ada yang sekolah di sini, dan fasilitasnya di sekolah sini oh lumayan menunjang gitu ya. Jadi sehingga mampu menjadikan pedoman dalam menentukan sikap kalian nanti. Jadi oh di sekolah sini rajin sholat duha, sering diajakin sholat duha, berdoa bersama, terus mendalami ilmu-ilmu agama. Nah, jadi kan ke depannya kalian akan menjadi lebih baik lagi. Lalu tujuan dari orientasi sekolah tadi, kalian bisa mengenal potensi diri kalian. Oh, aku ternyata punya bakat terpendam ya ini. Bakat terpendamnya itu apa? Kalian bisa sari tilawah nanti. Bisa mendalami itu apa? Sholawat Nabi gitu. Kan di sini nanti ada ekstranya juga. Nah, kalian bisa deh gabung ke grup-grupnya itu tadi. Terus dapat membantu beradaptasi kalian bagi yang masih malu-malu nih pertama kali belum punya teman. Nah, jadi MTLS ini kalian akan bisa belajar beradaptasi. Oh, aku punya teman baru ini, orangnya dari rumahnya di sini, dia dari sekolah ini. Nah, gitu. Terus kalian bisa menumbuhkan motivasi kalian
bisa mengembangkan interaksi kalian lagi, yaitu yang dulunya hanya melulu teman SMP, sekarang kalian punya teman SMK, gitu. Dan bisa menumbuhkan perilaku positif kalian. Ada yang ditanyakan dari fungsi dan tujuan? Jika ada, nanti ya, kita selanjut dulu slide-nya. Ditahan dulu pertanyaannya, oke? Nah, masuk ke poin 3 ya, anak-anak. Yaitu, apa nih? Ayo, judulnya apa? Ada yang mau baca nggak? Ya udah, Ibu aja ya yang baca kalau nggak ada yang mau. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat MPLS. Nah, MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah. Nah, ini sangat diperhatikan sekali oleh pemerintahan kita. Kenapa? Karena dulu masa MOS, masa orientasi sekolah, sering sekali terjadi pelanggaran, penindak hak asasi anak-anak lah, maksudnya banyak kekerasan yang dilakukan oleh kakak-kakak seniornya. Sehingga itu sangat memprihatinkan sekali, jadi menarik perhatian pemerintah untuk membuat membuat undang-undang untuk pendidikan ini. Jadi, untuk ketentuan pelaksanaan MPLS-nya itu tertuang dalam pasal 5 Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Nah, itu ada di buku LKS kalian ya, silahkan dibaca. Silahkan dibaca, itu ada berapa poin itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Nah, ada 11 poin ya, nanti kalian baca sendiri. Bisa dibaca sendiri ya. Lalu, nah dengan adanya pasal tadi kan kegiatan kita tuh terstruktur dan dapat menghindari kekerasan-kekerasan yang terjadi. Habis itu, setelah adanya pasal tadi, jika terjadi pelanggaran, maka sanksi yang diberikan itu ada juga sanksinya jika yang melanggar dari ketentuan pelaksanaan MPLS tadi. Nah, jika terjadi pelanggaran, maka sanksi yang diberikan itu mengacu pada Permendikbud nomor 82 tahun 2015, yaitu tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan dan peraturan perundang-undangan. Ayo, ada yang tahu nggak ini isinya apa? Coba deh di-sharing. Siapa yang mau sharing? Nah, ini nanti akan menjadi tugas kalian mencari tahu apa sih pelanggarannya, hukumannya untuk orang yang melanggar ketentuan pelaksanaan MPLS. Nah, setelah kalian tahu apa ayo ditulis di kertas ya, nanti kalian tulis nama kelas beserta isi dari Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Cukup sekian materi kita yang sudah pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi saya ya anak-anak. Dan jika ada pertanyaan, jika ada yang kebingungan atau kurang jelas dari materi yang sudah Ibu jelaskan, hubungi Ibu bisa ke nomor WA. Kan sudah Ibu kasih tahu kan nomor WA-nya. Nah, silahkan Ibu akan open WA, siap untuk menjawab pertanyaan kalian. Nah, selanjutnya Ibu juga punya tugas buat kalian. Apa nih? Yaitu kalian silahkan buka Google Classroom-nya ya. Nanti Ibu share di sana tugas untuk kalian. Supaya Ibu bisa mengevaluasi apakah kalian bisa menerima materi yang sudah Ibu jelaskan. Baiklah, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi wal taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.